Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kami. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari cinta Tuhan. Bukan hanya kami yang dicintai, tetapi bagaimana kami terus berjuang mencintai setiap pribadi yang Tuhan jumpakan ketika kami hidup di dalam dunia, di tengah segala kesulitan yang ada. Berkati pemberitaan firman, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati hamba-Mu, memakai bibir lidahnya boleh jadi berkat buat setiap jemaat, teman-teman yang ada di tempat ini juga yang mendengarkan secara online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman, shalom. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang worship, a response to God's greatness. Kita membuka Alkitab, Mazmur 97 ayat 1 yang sampai yang ke-12. Hari ini banyak teman-teman kita yang datang yang baru, welcome buat teman-teman yang datang yang baru. Semoga bisa join bareng sama kita, berkomunitas bersama kita di tempat ini ya. Mazmur 97 ayat 1 sampai yang ke-12 saya akan bacakan buat setiap kita. Atau kalau mungkin lebih oke kita bisa baca gantian ya. Baca gantian bareng ayat 1 yang pria bersama dengan saya ya. Yang 2 yang wanita bersama dengan para wanita. Dan ayat 12 kita baca bareng-bareng. Singer-singer boleh pakai mic-nya untuk membaca ini. Sudah? Mazmur 97 ayat 1 sampai yang ke-12. Yang pria-pria dahulu. 1, 2, 3. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung lulus seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Berbicara tentang God greatness, ketika kita menyanyi lagu Allahku dahsyat, Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah gitu ya. Itu ada versi rapnya, tadi sebelum ibadah saya nyanyi rapnya, tapi nanti kalau saya nyanyikan sekarang bahaya ya. Teman-teman, kita langsung berpikir bahwa kita punya Allah yang hebat, yang dahsyat. Dan akhirnya kalau kita nggak berhati-hati, kita sering meniadakan orang lain dengan mengatakan Allah orang Kristen hebat dan dahsyat. Makanya kita nggak takut lawan siapapun. Kita punya Allah yang berkuasa, yang dahsyat. Makanya siapapun lawan kita akan dihabiskan oleh Tuhan. Kita gampang sekali teman-teman seperti itu, saudara-saudara. Kita melihat orang lain, mungkin kita berpikir, oh mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Mereka menyembah patung, padahal belum tentu itu yang terjadi. Sehingga ketika kita merasa diri kita Kristen, kita sudah boleh berpikir ketika menyanyikan lagu tadi, Allah gua dahsyat, gua gak akan kalahin siapapun. Gua rebah 1000 di sisi kanan kiri, gua tetap berdiri teman-teman. Ya. Tapi tunggu dulu, apakah bagian ini ngomong seperti itu? Ketika kita melihat kedahsyatan Allah, ya, apakah memang seperti itu? Apalagi ada ayat-ayat tadi yang menyembah patung-patung akan habis, teman-teman, ya. Emangnya kalau orang Kristen nggak bisa nyembah patung? Mungkin nggak ada patung, tapi mungkin kita punya ideologi, konsep-konsep tentang Tuhan yang kita bentuk, yang kita yakini, padahal konsep itu salah. Itu juga patung, mengerti? Ya. Memang gak kelihatan, tapi ada konsep di otak kita. Kalau Tuhan ikut Tuhan, lu pasti kaya. Lu pasti sembuh semua penyakitmu. Lu pasti akan dibela dibandingin orang lain yang bukan Kristen. Itu konsep-konsep yang kadang-kadang mungkin itu justru yang dikatakan Tuhan, patung-patung yang akan kamu malu ketika kamu menghidupi itu, saudara-saudara.
Ya, ini pertanyaan saya dan kita mau bertanya. Tapi sebelum kita sampai ke situ, kita akan melihat bahwa sebetulnya bagian ini berbicara tentang God's Shekinah. Saudara-saudara, Shekinah itu sesuatu yang sangat penting, ya. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kemuliaan, di dalam Inggris God's glory, ya. Tapi arti dari kata Shekinah itu dari bahasa Ibrani Shakan yang artinya to dwell. Tuhan yang bersemayam. Ya. Dan di bagian ayat 2 sampai 5, kalau kita lihat teman-teman, di bagian ayat 2 sampai 5 itu berbicara apa? Tolong dibantu. Error, ya. Di dalam bagian 2 sampai 5 kita melihat di sini Tuhan digambarkan sangat berkuasa. Bisa membantu di bagian pointer? Kita tidak. Oke. Digambarkan Tuhan sangat berkuasa dan di situ dituliskan apa? Ada awan, ada kegelapan, awan yang pekat yang mengelilingi Tuhan. Ya, kalau sekarang artis-artis keluar dari awan yang pekat gitu, dia keluar, semua fansnya teriak gitu. Bayanginnya kayak gitu. Ya, Tuhan digambarkan ada awan yang pekat yang gak kelihatan di sana dan lalu ada api. Ya, bayangkan ada api banget. Sayangnya orang Kristen kadang-kadang baca Alkitab kurang visual ya. Padahal dunia kita visual. Gambarkan ada awan yang pekat, ada api yang menyala. Dan bahasa terjemahan dari Jewish Bible itu keren. Dia mengatakan api itu sebagai pasukan depan Tuhan. Ya. Jadi kalau pasukan khusus di depan, itu api itu yang menyambar dan menyulut. Dan akan menghanguskan musuh-musuh di dalam setiap tempatnya. Keren, kita punya 2 teman-teman ya. Menghanguskan musuh-musuh. Mungkin kalau kamu nonton Games of Thrones baru kelihatan ya. Ketika Daenerys punya dragon menyembur apinya membakar semua. Mungkin seperti itu teman-teman kalau kita bayangkan ini ya. Dan ada lightning light, ada petir. Kalau di dalam budaya kuno Baal, dewa Baal sering digambarkan ini, ada petirnya, ada awannya. Tetapi Alkitab menulis di sini Tuhan digambarkan ada awan, ada api yang di depan yang menyulut setiap musuhnya dan ada petir ya. Kalau orang dulu melihat petir, ada Zeus, ada Thor di situ ya. Teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau dibikin film tentang Yahweh yang menyembur harusnya bisa keren ya, teman-teman ya. Dan membuat bumi ini bergetar, tapi saya menemukan terjemahan lain bukan bergetar, kejang saudara-saudara. Beda, kalau cuma getar-getar, kalau ini kejang saudara-saudara. Karena udah gak terkontrol, kalau getar doang masih bisa kontrol kadang-kadang. Kalau ini kejang, ya Anda tahu seperti apa ya. Seperti make kalau di satu kota yang Anda lihat di TikTok itu viral ya. Ada satu orang yang pakai kejang saudara-saudara ya. Dan di sini dikatakan bahwa gunung akan meleleh di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Dan ini menggambarkan satu kedahsyatan Tuhan. Dan saudara kalau membaca di dalam bahasa asli, the Lord itu di dalam terjemahan asli Yahweh. Yahweh. Yahweh berbeda dengan Elohim karena Yahweh itu personal name. Ya, personal name. Personal name itu beda. Kalau saya, manusia itu bukan proper name, bukan personal name. Tapi manusia itu sebutan. Kalau Yahweh itu seperti Johan, nama personal. Jadi ketika di Alkitab, di perjanjian lama, Tuhan mendatangi manusia. Dia selalu mengenalkan dirinya sebagai namanya adalah Yahweh. Disitulah kata haleluya, pujilah Yahweh. Disitulah juga kata nama Yesus, Yeshua, Yahshua, Yahweh, Shua. Shua itu menyelamatkan saudara-saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan datang, dia datang sebagai pribadi yang mau mengenal dan dengan nama. Maka tadi dikatakan the Lord is King. Yahweh, bukan Lord. Karena orang Yahudi menghargai nama itu, dia gak berani ngambil contohnya Tuhan. Tuhan, diganti Tuhan, Lord. Ya, karena menghargai nama itu, mereka menggantinya dengan kata Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Tapi akhirnya Alkitab menuliskannya Lord. Padahal aslinya Yod-He-Waw-He. YHWH, Yahweh, saudara-saudara ya. Dan di sini berbicara tentang satu personal, satu kedekatan ketika Tuhan mendekati manusia, tetapi ternyata di sini digambarkan Yahweh itu punya kuasa yang begitu mengerikan. Makanya seorang fenomenolog, saya lupa fenomenolog atau ahli agama yang bernama Rudolf Otto mengatakan Tuhan itu seperti
Mysterium tremendum et fascinasum. Artinya apa? Tuhan itu adalah Allah yang misterius, yang mengerikan. Tetapi dia juga Allah yang mengagumkan. Oke? Allah yang ketika kita berjumpa, kita bisa takut ketika melihat karya, ketika melihat kedahsyatan ombak yang menghantam sebuah pulau. Kita lihat ombak, kita sering mengkaitkannya sama Tuhan. Oh, dihukum Tuhan, jangan buru-buru seperti itu saudara-saudara ya. Gara-gara ada pawai akhirnya dihukum Tuhan tuh berhasil. Jangan nyocok-nyocokin saudara-saudara. Itu berhasil, itu pawai tahunan ya. Jadi jangan gampang ketipu sama TikTok saudara-saudara. Itu udah terjadi tahunan. Terus ada orang-orang Kristen yang terlalu kreatif mengkaitkan bahwa itu ada gara-gara mereka nggak taat, ada pawai yang satanik akhirnya dihukum Tuhan. Nggak kayak gitu saudara-saudara. Tapi kita melihat di dunia ini ketika hidup ada hal-hal yang mengerikan, sesuatu yang melampaui, yang menakutkan buat kita di dalam pengalaman kita dengan Tuhan, betul? Ya. Tetapi bukan hanya hal mengerikan, tetapi hal-hal yang betul-betul mengagumkan sekali kita juga jumpai. Saya pernah bercerita mungkin hal yang mengerikan terjadi, tapi juga hal-hal yang mengagumkan bisa terjadi ketika kita hidup sebagai manusia. Saya pernah satu pengalaman, saya beberapa teman mungkin pernah mendengar. Ketika saya sedang iseng, nganggur, bingung mau ngapain, tahu-tahu saya chat satu teman saya. Ternyata saya baru dengar teman saya lagi ribut sama suaminya, udah pukul-pukulan, cakar-cakaran. Dan akhirnya dia pegang pisau, dia sobek semua foto pernikahannya. Dan suara terakhir tinggal dia bilang ada suara, udah tusukin aja ke perutmu, udah selesai, buat apa lu hidup lagi. Dan ketika pisau itu mau ditusukkan, saya SMS iseng, lu ngapain, bye-bye lu. Dia merasa itu dari Tuhan. Dan itu menghentikan dia. Ya. Sesuatu yang gak kepikir, sesuatu yang wow, luar biasa. Tuhan bekerja. Ya. Sesuatu yang tidak terbayangkan, sesuatu yang mengerikan. Di saat yang sama ada sesuatu yang terjadi, mujizat yang terjadi begitu dahsyat teman-teman. Yang melampaui pikiran saya. Saya tidak terlalu rohani. Tuhan siapa yang harus SMS yang hari ini mau bunuh diri, Tuhan tunjukkan. Tidak saudara-saudara, saya nganggur iseng. Ya. Maka Tuhan bisa pakai siapa aja. Maka di sini kita berbicara tentang Tuhan, ada bagian Tuhan yang begitu mengerikan, yang begitu dahsyat. Maka tidak heran orang Kristen sering pakai ayat ini. Ketika disakiti mungkin bukan orang Kristen. Oh dia sakiti nanti Tuhan yang balas. Tuhanku yang dahsyat, Tuhanku seperti api akan bakar usahanya. Bangkrut selesai gitu saudara. Kita sering pakai begitu kan, ya kan? Tapi apakah maksud Tuhan seperti itu? Apakah ayat-ayat ini demi untuk menguatkan dan merasa diri kita yang paling superior dibandingkan yang lain? Tunggu dulu saudara-saudara, tunggu dulu. Jadi jangan buru-buru seperti itu saudara-saudara. Ya teman-teman, ketika kita berbicara tentang God's Shekinah, maka kita akan melihat ada Shekinah glory. Ya. Dan Amsal ini saudara-saudara, Amsal ini dituliskan seperti banyak Amsal bukan di dalam posisi orang yang superior, oke? Amsal ini dituliskan di dalam posisi sebuah bangsa atau sebuah umat yang sangat tertindas, yang sangat lemah. Oke? Bukan superioritas, ini adalah Psalm of the oppressed. Mazmur orang-orang tertindas. Jewish Study Bible mengatakan seperti ini. Mazmur ini untuk menguatkan hati orang-orang yang udah putus asa. Yang mengharapkan penebusan itu terjadi ketika banyak orang Israel sedang di pembuangan. Nggak ada harapan di hidup ini. Ketika ada satu kekuasaan yang jahat yang menekan sampai mereka nggak bisa hidup. Sampai mereka miskin, hidup susah. Udah susah, kalau kamu tahu di Babilonia, orang Israel itu disuruh nyanyi sama orang Babel. Ayo nyanyi, katanya kamu jago nyanyi. Nyanyian pujian memuji Tuhan. Maka orang Israel bilang, apa gimana kita menyanyi memuji Tuhan di tempat pembuangan. Yang kita melihat anak-anak kita kepalanya dipukulkan ke batu dan mati. Bagaimana aku menyanyikan nyanyian bagi Tuhan di negeri yang asing. Ini adalah mazmur orang-orang yang terluka karena ketidakadilan, karena kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada masa itu. Saudara-saudara. Jadi kalau mazmur ini dinyanyikan oleh orang yang menindas, apakah ini cocok? Sekalipun Anda Kristen. Sekalipun Anda mengaku percaya Yesus dan menyembah Tuhan yang maha tinggi. Tapi ketika hidup Anda justru yang membuat orang-orang tidak bisa bergerak. Mazmur ini tidak untuk Anda. Oke?
Mazmur ini tidak untuk Anda. Mazmur ini untuk orang-orang yang sedang kesulitan, sedang tertindas, sudah nggak ada harapan. Sehingga mungkin Mazmur ini dinyanyikan dengan tangisan, dengan hati yang berat, yang mungkin menjadi sebuah harapan. Mungkin dia sudah mati ketika pertolongan itu ada, saudara-saudara. Ya, ini sesuatu yang penting. Jadi jangan sembarangan ngomong, Allahku dahsyat berkuasa. Boleh kita menyanyikan, tapi dengan perspektif kekuasaan Tuhan dinyatakan ketika apa? Ya, ketika apa? Saudara-saudara. Dan ternyata kalau kita lihat ada sesuatu yang unik. Karena penulis Mazmur orang Yahudi. Dan ketika dia menulis Mazmur ini, dia langsung mengaitkan apa? God gave the Torah at Sinai. Mari kita buka Exodus, ya. Keluaran 9 ayat 16 sampai 19. Saya akan buat kita. Keluaran 19, bukan 9, 19 ayat 16 sampai ke 19. Saya akan bacakan buat kita. Jadi sebetulnya pemazmur itu mengulang sebuah kisah. Yaitu ketika Israel keluar dari Mesir dan Tuhan memberikan Taurat, memberikan firman kepada Israel di atas bukit. Dan ini yang dituliskan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Jadi ternyata bangsa Israel yang dicintai Tuhan ketika melihat kedahsyatan Tuhan, dia juga gemetar. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung, jauh di kaki gunung. Lalu gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya di dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Waduh, kalau bisa difilmkan keren banget ya. Saya pernah naik ke Bromo ya, itu memang sangat mengerikan. Ya, pagernya dari kayu, pernah di kawahnya. Orang antri minta ampun, itu gelundung mati saudara-saudara. Saya tanya ada yang gelundung nggak? Pernah ada yang gelundung mati memang. Ya, dan begitu saya waktu naik, itu ternyata kawahnya bunyi saudara-saudara. Saya baru lihat, wah, waduh, saya punya rekamannya begitu dengar, wah serem, saya segera turun ya. Saya segera turun, saya masih gendong anak saya, masih kecil waktu itu. Dari atas itu, wah ngeri banget saudara-saudara. Itu baru Bromo gunung, wah. Ini kayak ada monster di bawahnya gitu ya. Terlalu banyak imajinasi. Kita lihat gambaran kedahsyatan Allah yang digunakan pemazmur ketika dia berdoa di dalam penindasan. Dia mengingat ketika Israel keluar dari Mesir. Ya. Ketika orang Israel keluar di Mesir, dia dituntun Allah dengan apa? Dengan tiang awan, dengan tiang api, dan dia dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Oke? Saudara-saudara, teriakan keadilan yang diserukan kepada Allah untuk meminta keadilan, dan Allah menjawab Israel, mereka dilepaskan dari Mesir, mereka dilepaskan dari perbudakan. Maka saya suka sekali ayat Exodus. Saudara, kalau Anda tahu Black Theology, jadi teologi yang dibangun oleh orang-orang ya Afro-American di Amerika, dia sangat embrace keluaran itu begitu dahsyat. Karena dia melawan slavery ya. Dan saudara tahu di negara barat slavery oleh orang-orang Kristen yang sama, betul ya. Mereka juga punya teologi. Maka orang-orang Afro-American membangun yang namanya Black Theology sebagai sebuah bentuk perlawanan, penindasan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan kita tahu negara-negara Kristen juga yang memperbudak dari Eropa, mengirimkan orang kulit hitam sampai kemanapun di berbagai penjuru di dunia ini, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, ada Black Theology ya, yang menyuarakan penindasan dan mengkritik juga kekristenan dari orang-orang yang tertindas. Dan ayat ini, ayat firman Tuhan berbicara tentang keluaran itu menjadi dasar teriakan jeritan mereka. Ya, yang lebih dalam lagi, wanita kulit hitam, saudara-saudara ya. Karena kalau prianya udah tertindas sebagai Afro-American, tetapi kalau women dia lebih lagi minoritas dari minoritas. Mereka juga sedang menyuarakan bagaimana teologi berpihak kepada orang-orang yang paling tertindas, yang tersiksa ya. Bahkan di dalam narasi-narasi teologi yang lain, saudara-saudara ya. Jadi ini sesuatu yang indah, dan kita melihat ini terkait dengan Taurat. Ketika Israel dilepaskan dari Mesir, dan ketika Tuhan setelah menampakkan ini semua, Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. Ya.
Jadi ternyata ketika kita berbicara tentang kedahsyatan, keadilan Tuhan, itu tidak pernah dilepaskan dari perintah Tuhan yang diberikan. Karena setelah guntur, setelah kemuliaan Tuhan dinyatakan, setelah api, setelah awan ini, maka Tuhan mengatakan, akulah yang membebaskan kamu dari Mesir, yang membebaskan kamu dari tanah perbudakan. Dan saat itu, setelah itu, Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan kepada umatnya. Ya, dan seluruh perintah Tuhan berbicara apa? Berbicara aturan-aturan yang harus dihidupi oleh orang Israel. Karena Tuhan tidak mau umatnya akhirnya menjadi penguasa-penguasa seperti Mesir yang menindas bangsa-bangsa lain. Maka Israel dituntut untuk menjadi berita cinta Allah yang hidupnya harus berbeda, yang harus memperlakukan orang asing dengan baik, tidak jahat kepada orang-orang asing yang dikirimkan Tuhan untuk dilayani, menjadi bagian dari bangsa Israel, saudara-saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang keteriakan keadilan dan kedahsyatan Allah, kita berbicara juga di sana, saudara-saudara, ada hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Dan setelah itu di Keluaran pasal 25 ayat 8 Tuhan mengatakan apa? And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ya, sanctuary, ya, sing. Ya. Ternyata sanctuary berbicara apa? Tuhan yang mau dwell. Dwell dengan apa? Kemuliaan, Shekinah glory kepada apa? Sanctuary yang dibangun oleh Israel waktu itu, pembangunan tentang kemah pertemuan yang diminta aturannya ini. Bagaimana orang yang melayani saya penuh dengan aturan untuk apa? Karena Tuhan kemuliaannya dinyatakan di dalam sanctuary, tempat kudus yang dibangun oleh umat Tuhan. Maka ketika kita berbicara tentang kedahsyatan kemuliaan Tuhan, kita tidak boleh lupa di Mazmur 97 ayat 2 mengatakan apa? Righteousness and justice are the foundation of his throne. Ya. Ini penting sekali. Jadi kalau kita nyanyikan Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namanya, Allahku dahsyat, dia berkuasa, gitu grabnya saudara-saudara ya. Kita nggak boleh lupa ini. Karena di tahta Allah, di dalam kekuasaan Allah ada kebenaran dan keadilan sebagai fondasi. Maka orang-orang yang berteriak keadilan Tuhan datang, Tuhan yang membela, bukanlah orang-orang yang hidup tidak benar, bukanlah orang-orang yang tidak adil, tetapi orang-orang yang mengalami ketidakadilan, mengalami ketidakbenaran oleh orang-orang yang tidak percaya. Ya. Maka ada ayat selanjutnya, saudara-saudara, ketika dikatakan apa ayat selanjutnya? Orang-orang adalah hamba-hamba berhala, saudara-saudara, yang bangga dengan berhala-berhala mereka akan dihancurkan. Saudara-saudara, apakah ini berbicara hanya semata-mata orang yang menyembah berhala yang akan dihancurkan? Yang menyembah patung-patung, saya tidak melihat itu. Karena ketika kita melihat bagian ini mengkaitkan dengan ketidakadilan yang terjadi, yang dialami oleh Israel. Mengerti? Ya. Bukan hanya mereka hanya menyembah patung, tidak. Tapi mereka menjadi bangsa yang kuat, yang bangga dengan berhala mereka. Dan mereka menindas bangsa-bangsa yang lemah. Dan untuk bangsa-bangsa, untuk orang seperti itu, Tuhan berkata apa? Apiku akan melenyapkan musuh-musuhku. Saudara, bagaimana? Kalau ternyata ada orang yang mengaku percaya Yesus, percaya Tuhan, tapi dia bertindak tidak adil terhadap orang lain. Oh, nggak apa-apa, dia kan nggak nyembah patung. Mungkin itu bukan orang Kristen, saudara. Walaupun tentunya saya juga tahu setiap kita berjuang karena kita gampang sekali nggak adil, betul? Kita gampang nggak adil. Suami sering gampang nggak adil buat istrinya. Mungkin istri sering nggak adil buat suaminya. Bos nggak adil buat anak buahnya. Emang anak buah bisa nggak adil sama bosnya? Bisa. Ya. Kita nggak adil sama teman kita. Dan kita belajar setiap harinya, kalau kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita berkuasa. Kita belajar setiap harinya bagaimana kita adil. Justice, benar buat orang lain. Puji Tuhan, setelah saya pindah kontrakan, istri saya jarang ngomelin saya ya. Karena saya sering sudah mencuci baju, mengosek kandang anjing dan segala macamnya, saudara-saudara. Saya belajar adil terhadap istri saya. Ya. Saudara-saudara,
Ketika kita berbicara kita yang mengaku Tuhan, tetapi kita melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan. Apakah Tuhan yang penuh dengan kuasa? Tuhan yang marah? Bagaimana kalau kita membayangkan hati Tuhan melihat anak-anaknya seperti itu? Jangankan anak, saya punya adik bimbing, dia cerita sama saya dan saya sedih. Dia bilang, aku punya duit cukup banyak. Dan aku sedih sekali ketika aku punya duit udah banyak, sekarang teman-temanku SMA, dia datang aku semua bilang mereka deket-deket sama aku, kayaknya peduli sama aku, ternyata mereka minta aku danain usahanya semua buat mereka dan segala macamnya. Kayaknya mereka cuma mau manfaatin uangku. Dan saya ngelihat ya nggak enak pasti ya, dimanfaatin, dimanipulate kayak gitu ya. Dan waktu itu yang membuat saya sedih adalah ini bukan anak saya, ini adalah salah satu anak yang saya bimbing. Dia bilang, tapi ya gue juga pinter kok, gue nggak mau dimanfaatin, gue gimana caranya manfaatin dia. Saya sedih. Karena ketika saya berelasi dengan dia, saya berusaha sedemikian mungkin tidak memanfaatkan dia. Dan sebagai anak yang saya pernah bimbing, saya rindu dia bisa hidupin itu. Bagaimana kalau itu anak saya? Saudara-saudara, makanya ketika kita mengaku, kita percaya Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa. Tapi ketika kita menghidupi ketidakadilan, bayangkan hati Tuhan. Maka Mazmur ini bukan untuk penindas. Mazmur ini untuk orang-orang tertindas. Dan kita sedang berjuang setiap harinya. Bagaimana kita bisa meneriakkan Mazmur ini. Kita bukan orang yang meniadakan orang lain, memanipulasi orang lain, menindas orang lain. Tidak. Tapi kita sedang berjuang mendatangkan keadilan dan kasih buat orang lain. Saya akan lanjutkan saudara-saudara. Berbicara tentang God's people. Maka kita melihat di bagian-bagian Alkitab selanjutnya, Mazmur 97 ayat 10 sampai 12 dikatakan, siapa yang mencintai Tuhan, dia membenci kejahatan. Ya. Maka Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Terlepas dia kuat nggak kuat. Dia akan melepaskan dari tangan orang jahat. Maka akan ada sinar Tuhan yang menerangi orang-orang benar. Dan ada sukacita bagi orang yang hatinya benar. Ada sukacita orang-orang yang benar. Yang bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jadi kita di sini lihat. Mazmur ini diteriakan oleh umat Allah yang sedang tertindas. Dan di dalam ketertindasannya, dia tidak berusaha menjadi orang lain. Saudara, ketika saya mengajar di sekolah, kadang-kadang saya melihat. Ternyata ada anak yang brengsek, betul. Brengsek yang ngerjain temennya. Tapi ternyata temennya yang jadi korban, saudara-saudara. Ketika dia jadi korban, dia sakit, dia terluka. Dia bisa cerita sama teman 1, teman 2, teman 3, teman 4, sampai satu sekolah cancel dia. As a victim, mana yang lebih jahat? Kau ngerti maksud saya? Kita bisa sering seperti itu. Ya. Dan itu bukan tanda anak Tuhan. Karena sebagai tertindas memakai untuk akhirnya satu anak tertindas. Dan ternyata ketika saya berjumpa dengan anak ini, saya tanya, kenapa kamu kok usil sama teman sampai dia gak punya teman? Dan saya juga melakukan ketidakadilan. Dulu waktu saya ngajar SMP, saudara-saudara, saya biasanya ngajak, ayo kita kasih masukan buat teman sekolah sebelahmu. Kertasnya kan muter ya, kertasnya muter kan. Ya kan, muter, kertasnya muter, wah anak-anak semangat, masukan yang positif dan kritikan. Dan ketika muter-muter saya ngerasa mereka senang semua, saya rasa senang. Tapi ternyata ada satu anak, akhirnya besok gak mau ke sekolah. Dan besoknya mamanya telepon saya, Pak, anak saya gak mau sekolah. Karena semua masukan kata-kata temennya jahat semua sama dia. Gak ada satupun yang baik. Sekolah Kristen. Dan di situ saya bilang, saya minta maaf Bu. Saya gak kepikir. Saya berusaha mendatangkan keadilan. Saudara, ketidakadilan bisa di dalam kebodohan kita, betul? Saya pernah mengajar di sekolah. Saya berusaha adil. Tapi saya juga tahu sekolah paling berat apa? Administrasi. Dan saya benci administrasi. Pergumulan saya menjadi guru adalah memeriksa 450 tugas. Sampai Cimel tahu ya, saya suruh ngitungin dia, bantuin saya ya. Ngitungin scoring itu paling melelahkan. Apalagi di deadline, ketika di deadline asam lambung saya naik, mau pingsan rasanya teman-teman. Dan akhirnya saya punya ide yang bagus. Ide bagus saya adalah apa? Tugas kelompok yang paling asik, betul? Ya kan? Satu nilai buat semuanya.
Wah, saya merasa brilian. Kalian senang, saya senang. Ya kan? Wah, saya banyakin aja. Tugas bikin video, nonton nggak capek. Bukan tugas kelompok, karena ada 7 tugas 1 semester. Gila, 18 kelas saya ngajar. Dan ketika saya kasih tugas senang. Tapi ternyata saya baru tahu, yang saya senang kadang-kadang bisa nggak adil buat orang lain. Ternyata satu kelas ada anak yang nangis, karena nggak ada orang yang mau sekelompok sama dia. Betul? Ada kan selalu di kelas yang dia nggak punya siapa-siapa. Selalu 1, 2. Dan akhirnya saya di depan kelas saya bilang, Pak Johan minta maaf. Kebahagiaan saya ternyata melukai orang lain ya. Mulai hari ini nggak apa-apa ya nggak punya kelompok. Ngomong sama saya pribadi, saya akan kasih kamu tugas yang berbeda. Dan di situ waktunya saya bisa ngobrol dan jadi teman buat anak ini. Dan ketika ada 2 orang saya bisa dampingi, kamu nggak punya kelompok, ayo coba berkelompok, dia bisa punya teman-teman. Teman-teman sesuatu yang kita enak, kadang-kadang kalau kita pikirin lebih dalam, kita mau denger, kita sering melakukan ketidakadilan di sana. Ya. Jadi orang Kristen harus apa? Hidup dengan benar, karena apa? Kita nggak benar, kita berjuang setiap harinya. Tapi kita punya role model, Tuhan yang adil. Yang juga berkata keadilan, jangan lihat dia kaya atau orang miskin. Karena orang kaya bisa jahat, orang miskin bisa jahat, betul? Dan termasuk Alkitab mengajarkan apa? Ketika kamu lihat orang lain, jangan lihat balok di matamu, kamu nggak lihat. Kamu yang kecil bisa lihat dirimu, apakah kamu orang yang adil. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, saudara-saudara. Maka anak Tuhan yang menyuarakan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang seperti lidah api, yang menghangus banyak orang, adalah anak-anak Tuhan yang bergulat dengan ketidakadilan. Anak-anak Tuhan yang melihat ketika Tuhan akhirnya melepaskan mereka, Tuhan meminta mereka mendatangkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Amin. Jadi tidak sembarangan saudara-saudara. Dan ketika kita berbicara bagian firman Tuhan ini, kita akan mendengar satu kata. Dan di sini kita sangat dekat karena kata ini adalah asal dari kata sedekah, sadak. Ya, kata righteousness atau justice itu dalam bahasa Ibrani yang artinya sadakah, sedekah di dalam Indonesia. Jadi sedekah itu bukan hanya memberi makan orang yang miskin. No, sedekah adalah mendatangkan keadilan. Karena ada orang-orang yang saking susahnya, dia nggak bisa makan karena sistem ekonomi yang sulit, karena mereka orang-orang yang terbuang. Tapi kalau mereka bohong-bohong untuk pura-pura jadi orang miskin, nipu orang, dan akhirnya banyak yang benar-benar miskin, orang nggak percaya lagi, lah itu bukan orang yang layak mendapatkan sedekah. Mengerti saudara-saudara? Ya, sedekah artinya apa di sini-sini? Di dalam Dictionary of Early Judaism mengatakan apa? Sedekah ini adalah embadis ya, embadis itu menubuh dan menjadi dasar aturan relasi Tuhan dengan umatnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Maka sedekah ini menjadi dasar relasi dia dengan umatnya. Dan ternyata tidak hanya itu juga menjadi dasar relasi sesama umatnya. Dan ini dimanifestasikan oleh Yahweh karakternya dan di dalam Yahudi, kehidupan Yahudi. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan, itu di prinsip yang diberikan oleh Tuhan, yang dihidupi oleh Tuhan sendiri, yang mendatangkan keadilan. Tetapi tidak hanya itu saudara-saudara, ini juga nyata dirasakan di dalam sebuah komunitas Yahudi. Maka ketika kita berbicara sedekah, harusnya di dalam gereja, di dalam komunitas Kristen, harus bisa dirasakan keadilan itu yang bisa dilihat. Karena embadis, menubuh, nyata, bisa dicercap saudara-saudara. Ya. Dan ini berbicara apa sebetulnya sedekah? Berbicara bagaimana kamu memperlakukan orang lain sebagai image of God. Maka dasar titah berbicara apa? Jangan mencuri, jangan mengingini, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mengingini barang milik orang lain. Ini berbicara bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Maka orang Yahudi mengatakan, inti Taurat adalah lakukan kepada orang lain yang bagaimana kamu pengen diperlakukan. Itulah isi semua Taurat. Sisanya adalah komentari, dia bilang. Rabi, saya lupa rabai nama, dia bilang, isi seluruh Taurat adalah lakukan kepada orang lain seperti kamu pengen dilakukan. Sisa dari itu tafsiran. Keren ya. Dan itu tidak mudah. Makanya ketika kita memperlakukan sesuatu, kalau gue jadi dia, gue pengen apa ya? Kalau ada orang kerja sama gue, kerjanya berat.
Dia setia banget, dia kasih harga gak pantas. Kita tawar terus sampai dia minim banget. Itu adil gak? Kalau kamu jadi dia, udah kerja serius, sungguh-sungguh, kamu pengen dapat apa? Dapat bonus kan? Kenapa lu gak kasih bonus ke dia? Bukan berarti, gua kasih bonus supaya kerjanya tambah rajin. Itu bukan sedekah, saudara-saudara. Bukan gitu maksudnya. Ketika kamu jadi dia, kamu pengen diperlakukan apa? Dan lakukan itu untuk orang itu. Ya, ini sesuatu prinsip yang indah dari Alkitab kita, saudara-saudara. Dan menjadi karakter yang harusnya bisa dilihat. Ya, saya tuh ternyata jago nawar. Dan biasanya ada kenikmatan ketika bisa nawar paling murah, betul kan? Tapi tanya istri saya, berapa kali saya nawar paling murah, saya kasih harganya yang sebelum tawaran. Jadi kepuasan saya udah cukup, ya udah saya kasih yang asli. Karena gak tega, kasihan mereka berjuang banget. Ya. Sekarang udahlah gak usah tawar. Kalau kita pas gak ada bilang, Pak saya benar-benar gak ada, boleh gak? Karena benar-benar gak ada, bukan ada bilang gak ada. Saudara-saudara. Jadi sesuatu yang prinsip yang benar di dalam Alkitab. Tapi bukan berarti yang, karena saya juga ketemu orang-orang sama-sama pekerja yang mungkin tidak lebih tinggi dari kita. Tapi kadang-kadang harganya ngaco banget saudara-saudara, nggak manusiawi sama kita ya. Dia bohong banget kita, ada juga orang-orang seperti itu. Bukan berarti kita harusnya dengan bodoh ya udah apa katanya seperti itu kita lakukan, tidak. Tetapi ada orang-orang di sana yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang kasih semuanya, kasih hatinya, kasih senyumnya dengan tulus. Yang mungkin kita tidak perlu menawar. Dan kita bahkan memberi lebih. Tanya istri saya, hobi saya adalah kalau ada tukang AC, tukang yang beres-beres rumah, saya selalu saya bikinin kopi. Saudara-saudara. Dan ketika saya bikinin kopi, dengan kopi yang bagus ya saya bikin, enak nggak? Wah, saya lihat, wah kalau gini kan enak katanya. Dan mereka biasa tersenyum, di situ kita bisa bercerita gimana keluarganya, gimana anaknya. Di situ kita jadi sahabat saudara-saudara. Mungkin saya tidak bisa beri uang lebih, tapi kadang-kadang saya beri kopi. Kadang-kadang saya bawain dengan tangan saya ambilin air. Kan dia adalah sesama yang saya harus perlakukan dengan baik. Mungkin saya pernah bercerita, beberapa waktu tahun lalu saya mendengar ada sekolah filsafat, bukan sekolah teologi, sekolah filsafat di Jogja. Ada proyek di sekolah filsafat itu, tunjukkan kasih kepada orang-orang yang paling tertindas di sekitarmu. Dan akhirnya ada seorang wanita mengatakan, apa yang kamu lakuin buat orang-orang tertindas di sekitarmu? Dia bilang, aku kasih bunga kepada orang yang minta-minta di pinggir jalan. Teman-temannya ketawa, ngapain lu bunga? Ngapain lu kasih bunga? Dia butuh makan, dia butuh uang. Tapi wanita ini bilang apa? Iya, aku lihat, sebelum kasih aku lihat bagaimana orang melempar uang itu di jalanan dan tidak menganggap dia sebagai manusia. Tapi aku datang, kasih bunga, dan anggap dia sebagai manusia. Wow. Saudara-saudara, mungkin kita sudah kehilangan memperlakukan orang lain sebagai manusia. Seperti kita pengen dilakuin. Seperti kita pengen diperlakukan, dan ini adalah ajaran yang sebetulnya bisa diterapkan sehari-hari. Tidak tunggu kamu punya uang banyak. Kalau tunggu uang banyak kamu udah lupa caranya. Mulai dari apa yang kamu punya. Atau kalau kamu tidak punya, kamu hanya cukup duduk bersama dengan dia. Sehingga ada relasi, ada perlakuan manusia sebagai sesama. Sayangnya orang Kristen kadang-kadang baik-baik demi menginjili supaya orang percaya Yesus, saudara-saudara. Ya itu menyedihkan sekali ya. Karena tidak mengasihi, kita dipinta Tuhan bukan hanya menginjili, mengasihi mereka dengan cinta yang sudah kita dapat dari Tuhan. Amin. Saya akan lanjutkan ayat kata yang lain. Kata yang lain saudara-saudara untuk keadilan. Jadi dua kata ini muncul di Mazmur. Kata yang lain adalah mispat. Jadi selain sedekah, ada yang kata lain yang bernama mispat. Ternyata mispat ini sesuatu yang unik saudara-saudara. Karena ini berbicara keadilan juga, tetapi keadilannya agak berbeda. Kalau kita mengenal ada distributive justice, ya itu masuk dari bagian keadilan. Ketika ada orang salah, maka orang itu harus mendapatkan hukuman, betul? Itu keadilan yang dari Tuhan. Tetapi ternyata Alkitab lebih dari itu, karena Alkitab mengajarkan keadilan yang restoratif. Memulihkan artinya apa? Mencari orang-orang yang vulnerable, yang mendapatkan perlakuan dan hidupnya dijadikan keuntungan orang lain, dan membantu mereka supaya posisi mereka sebagai manusia bisa dikembalikan. Ini sesuatu yang tidak mudah.
Kita bukan hanya menghukum yang salah, no. Tapi ada orang yang tertindas, yang dimanfaatin orang, yang gak punya apa-apa. Kita datang mendatangkan keadilan supaya hidupnya sebagai gambar dan rupa Allah bisa kembali. Kalau dia pernah direndahkan, kalau pernah dihina, kalau pernah dibully, gak ada teman yang mau dengan dia. Ketika dia datang ke gereja, ada orang yang menyambut dia sebagai sesama. Sekalipun dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan dia bersosialisasi, dengan segala trauma dia. Di situ dia dikembalikan sebagai manusia yang dicintai. Itu adalah keadilan dari Tuhan. Dan ini saudara-saudara dikatakan adalah sebagai raja. Israel pada masa itu mereka adalah representasi dari Allah. Yang memimpin sebuah bangsa untuk mendatangkan kebenaran dan membebaskan yang miskin dan tertindas. Maka tidak heran ketika Yesus yang adalah raja. Dia datang ke dunia ini, dia datang kepada Sakius, dia datang kepada pemungut cukai, dia datang kepada wanita yang dibuang dari satu masyarakat, wanita Samaria yang gak ada orang yang mau bersama dengan dia, wanita terkutuk. Dia datang kepada setiap orang yang terbuang untuk mendatangkan keadilan, untuk memulihkan diri mereka sebagai manusia. Saya akan tunjukkan beberapa klip, saudara-saudara. Ini dari Bible Project, ya. Maaf itu begitu masuk ke komputer itu settingnya berubah, ya, tulisan-tulisan saya. Teman-teman lihat, digambarkan ketidakadilan terjadi ketika apa? Dunia menjadi jahat. Manusia yang harusnya setara di hadapan Tuhan. Pria wanita yang adalah gambar dan rupa Allah. Manusia yang harusnya diberikan taman untuk saling merawat, memberi makan sesamanya, bersuka cita, makan bersama, tinggal bersama, duduk bersama sebagai manusia yang saling mencintai. Akhirnya karena dosa mereka saling menyalahkan, merendahkan, saling menyakiti seorang dengan yang lain. Dan keadilan digambarkan apa? Seperti seorang yang di atas ini menarik orang yang di bawah untuk memulihkannya, melayani dia sebagai sesama manusia. Dan untuk mendatangkan keadilan dan kebenaran, Yesus datang menjadi manusia, membasuh kaki murid-murid, melayani orang-orang yang terbuang, dan memulihkan mereka sebagai manusia. Ya, jadi Mazmur ini diteriakkan oleh orang-orang yang mengalami ketidakadilan tetapi punya tanggung jawab untuk setelah mendapatkan keadilan dari Tuhan, dia harus hidup sebagai orang-orang yang adil, yang memperlakukan sesamanya dengan cinta dan memperlakukan orang lain yang terbuang, yang tersisihkan dengan kasih. Maka saya selalu tersentuh akan Teresa punya foto, saudara-saudara. Ini parah banget ya, P-nya bisa kejauh ke sana ya. Dikatakan apa di dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai 11. Keselamatan datang kepada orang yang takut akan dia. Dan kemuliaannya, Sekinah, berdiam di tanah kita. Saya suka kata-kata indah, steadfast love and faithfulness will meet. Righteousness and peace will kiss each other. Faithfulness will spring up from the ground and righteousness will look down from the sky. Sangat indah. Kemuliaannya terjadi ketika apa? Ada cinta yang setia dan kesetiaan itu ketemu. Kebenaran dan shalom itu saling berciuman. Kesetiaan dari bawah dan kebenaran Allah dari atas. Itu adalah tanda orang-orang yang menyembah Allah sebagai respon kepada kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Saudara, ketika kita mau memuji Allahku dahsyat, berkuasa, mari kita puji dengan sebuah konsep yang baru. Memuji kebesaran Tuhan artinya memuji kebesaran Tuhan yang tidak pernah diam melihat ketidakadilan, yang akan membela orang-orang yang tertindas. Dan sebagai umat, mari ketika kita mengalahkan Allahku dahsyat berkuasa, kita setiap hari dari hal yang kecil berusaha adil terhadap diri kita, adil terhadap orang tua kita, adil terhadap anak kita, adil terhadap sesama kita, adil terhadap orang yang bekerja di bawah kita, adil terhadap orang yang bekerja di atas kita. Dan kita terus berjuang setiap hari memuji kebesaran Tuhan melalui sedekah dan miswat. Amin. Mari kita pulang satu minggu ini
pikirin apa yang aku bisa adil. Gue adil gak sih sama mama papa gue? Mama papa gue juga kerja dari pagi sampai sore. Tapi apa yang gue lakuin di rumah? Yuk minggu ini aku mau bantuin mama. Nyuci, bersih. Ya, gue adil gak sih sama suamiku? Ya yang baru nikah. Udah adil belum gitu ya. Buat sama istriku adil gak sih? Ya, banyak terjadi ya. Saya tuh teruntung kan karena pria, tapi pria di dalam budaya patriarkis kan sering ya udah kalau pulang nonton TV, baca segala macam. Tapi wanita kalau pulang bikinin makan anak kan, ya kan? Udah kerja pulang masih bikinin makan anak, bikin makan suami, kasihan loh. Bisa stres gara-gara bikin makan apa saudara-saudara. Maka sebagai suami saya belum bisa masak ya, Saya mungkin melakukan hal yang lain untuk membuat keadilan itu bisa terjadi buat keluarga saya. Kadang-kadang saya suruh istri saya, udah kamu pergi sama teman-teman ya sana, cuma sayang dia nggak mau ya, maunya pergi sama saya berdua, yaitu saya perlu adil. Saya sering pergi keluarga saya, jarang pergi berdua sama dia ya. Sampai saya lupa ternyata saya belum honeymoon ya. Jadi kalian lebih teman-teman saya lupa baru dia gitu, kita belum honeymoon ya udah ampuni saya gitu ya. Maafkan saya saudara. Kita harus mendatangkan keadilan dari yang dekat, dari orang tua kita kepada sesama kita. Yang punya pacar adil lah, yang punya teman, sahabat, sudahkah kita adil buat dia? Amin. Mari kita praktekkan, kita pikirkan cara sederhana di dalam hari ini. Jadi nanti orang tuanya kaget, Kak, ini kesambet apa anak gua? Cuci piring gitu ya. Kesambet apa ini? Ngepel. Semoga itu terjadi di rumah kita sehingga orang yang di dekat kita bisa merasakan cinta Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita menyanyikan satu pujian. Silahkan teman-teman worship leader, boleh di depan. Saya sebetulnya mau menyanyikan sebuah lagu, tapi kok saya jadi nggak pengen menyanyikan itu ya. Saya minta singer-singer sama worship leader ada, kita nyanyikan lagu Allahku Dahsyat aja ya teman-teman ya. Kita nyanyikan Allahku Dahsyat dengan satu konsep yang berbeda. Dengan ketika kita menyanyikan lagu Allahku Dahsyat, jangan khawatir saya nggak akan nge-rap di depan ya. Allahku Dahsyat kita nyanyikan dengan sebuah, ketika pulang nanti dengan semangat kita mau berjuang mendatangkan keadilan di rumah kita, di tempat kerja kita, di antara relasi kita dengan keluarga, dengan orang tua dengan anak. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Sebelum nyanyi, silahkan singgol kanan kiri ya. Doing justice gitu ya. Doing justice ya. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Tunggu. Saya nggak bisa nyanyi kerendahan. Boleh dinaikin nggak? Yang pria kasihan tertindas, nggak adil hari ini ya. Tolong di tengah-tengah supaya terjadi keadilan suara ya. Tapi jangan terlalu tinggi, bisa? Salah dikit nggak apa-apa, yang penting adil. Oke, teman-teman, mari kita nyanyikan dengan semangat. Oke. Terjadi keadilan suara hari ini. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Tepuk tangannya samain yuk. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari apa? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari apa? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Teman-teman, waktu menyanyikan Allahku dahsyat, bayangkan kamu di setiap tempat di keluargamu, kamu mendatangkan keadilan buat orang-orang yang tertindas. Amin. Ketika menyanyikan Allahku dahsyat berkuasa, bayangkan kamu buat teman-temanmu yang mengalami ketidakadilan, kamu datangkan keadilan buat anakmu, anak kepada orang tua, lakukan keadilan, bayangkan itu. Amin. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah.
kebesarannya Nama diceritakan. siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disebut tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dengan lembut katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita berdoa. Kami merindukan di tengah segala ketidakadilan di dunia ini, biarlah kami, anak-anak Tuhan, boleh pulang berjuang dengan segala keterbatasan kami untuk mendatangkan keadilan sebisa kami kepada orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang tua, anak kami, teman, sahabat, orang yang bekerja bersama kami, atasan kami, anak buah kami, sehingga kami sembari menunggu kedatangan-Mu Tuhan, Raja yang adil, yang akan dengan segala kedahsyatan kuasa ke bumi ini untuk mendatangkan keadilan. Kami sudah berjuang bersama dengan Roh Kudus, dikuatkan untuk terus berjuang 1 minggu ini mendatangkan keadilan di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, pakai kami selama 1 minggu ini jadi berkat dimanapun Tuhan pakai kami mendatangkan keadilan. Dan ampuni kami kalau kami pasti kami pernah berbuat tidak adil buat orang-orang di sekitar kami. Kami meniadakan, kami cancel mereka, kami gak peduli sama mereka, bahkan kami menyakiti mereka. Ampuni Tuhan, kami sedang belajar dan biarlah Tuhan menyempurnakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan.